Shalom saudaraku, kiranya damai sejahtera dari Tuhan pagi ini berlimpah dalam kehidupan kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya petikan pembacaan firman dari kitab Filipi, suratan Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Jadi Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari benar-benar, kita insafi benar-benar bahwa apa yang sering kali dikatakan oleh banyak orang sebagai sukacita, sebagai kebahagiaan, sebagai kegembiraan, itu sebenarnya belumlah sukacita dalam artian yang sebenarnya. Belum sebagai sukacita yang dikatakan Alkitab. Banyak orang mengatakan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, sebenarnya itu tidak lebih dari sekedar perasaan kegembiraan sekejap. Sekedar sukacita di permukaan kulit. Bagaikan selintas kilat di waktu hujan. Sebenarnya belum merupakan kegembiraan dan sukacita permanen. Belum merupakan sukacita yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan. Sukacita yang dikenal banyak umum adalah semacam gejala, semacam perasaan tidak lebih sifatnya sangat sementara, temporer dan sangat seketika, dan sama sekali belum permanen. Belum merupakan sukacita abadi dan sifatnya menetap. Padahal kata dalam Alkitab yang kita baca pagi ini, sukacita yang dikatakan oleh Alkitab, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah sukacita permanen. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sukacita asli. Sukacita yang sifatnya menetap. Sukacita sejati yang diajarkan oleh Tuhan sangatlah jauh berbeda dengan sukacita yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Sukacita yang permanen yang Alkitab maksudkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan rohani. Kegembiraan abadi yang bersumber dari Tuhan sendiri akan terus bertumbuh dan bertambah seiring dengan kedewasaan rohani yang kita alami. Pertumbuhan keselamatan dan kedewasaan rohani yang kita terima adalah proses. Dan sementara proses itu berlangsung, maka perubahan tabiat pun terjadi. Perubahan perangai, perubahan perilaku, bahkan sampai perubahan karakter pun akan terjadi. Maka seiring dengan perubahan-perubahan karakter tadi, maka bertumbuhlah pula sukacita yang asli di dalam kita. Jadi adalah satu hal omong kosong. Satu hal yang tidak mungkin. Orang mengatakan, aku bersukacita, aku bergembira, bahkan aku bahagia. Tetapi ia tidak mengalami Tuhan. Ia tidak mengalami perubahan. Ia tidak mengalami kehadiran Tuhan. Ia tidak mengalami perubahan karakter, perilaku, dan pengharapan Tuhan. Saudaraku, jadi saya harap
Saudara jangan salah paham. Mengatakan sudah memiliki damai sejahtera, damai sentosa, sukacita dari Tuhan, tanpa Anda menunjukkan perubahan perilaku, saya tidak mungkin percaya. Sebab kegembiraan asli beriringan dengan perubahan perangai. Sukacita sejati bertumbuh seiring dengan bertambahnya perubahan karakter dan kesucian Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini kita sudah bermain terlalu lama, terlalu banyak hanya di atas permukaan imitasi yang palsu. Hanya sukacita sebatas kulit di permukaan perasaan manusia kita. Sebenarnya itu bahkan lebih rendah dari kegembiraan umum. Sifatnya sangat temporal, sangat dangkal, sangat ringkih. Hampir tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk menahan kegoncangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sukacita palsu sedemikian itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang tengah berada di lembah lumpur-lumpur dosa. Bahkan ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang paling biadab sekalipun, perilaku ateis dan penuh kecemaran sekalipun, mereka mampu kok mengalami dan merasakan sukacita. Saudara, sukacita abadi dan sukacita sejati yang Tuhan miliki dan karenanya Tuhan berikan kepada kita, kekasih-kekasihnya adalah sekemistri, se-DNA, sekimia dan senyawa dengan kekudusan, dengan kebenaran, dan dengan kesucian Tuhan. Ingat, sukacita sejati, sekemistri, senyawa dengan kekudusan. Tidak mungkin Anda yang hidup tidak kudus mengalami sukacita Tuhan. Tidak mungkin Anda yang menyimpan dosa mengalami kegembiraan ilahi. Tidak mungkin. Saudaraku, sukacita dari Tuhan inilah yang dapat memberikan kita daya tahan, kekuatan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah badai sakit penyakit. Ini bagaikan sumber source yang tidak ada habis-habisnya. Sukacita yang tidak bisa kering di tengah-tengah padang gersang yang melanda hidup kita. Ketika kita mengalami berbagai macam ujian, kesulitan, berbagai macam masalah, sakit penyakit, kegelisahan yang paling akut sekalipun, sukacita dari Tuhan tidak pernah surut dan tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, saudaraku, ingat, bila seseorang keluar dari persekutuan dengan Tuhan, bila seseorang melanggar kekudusan Bapa, batinnya mulai tertekan, batinnya mulai menangis, dan jiwanya mulai gelisah dan resah. Pada saat itulah nurani yang pedih, nurani yang menyayat hati itu tergerus dan hancur, dan sukacita dari Tuhan meninggalkannya. Ingat, kegembiraan ilahi tidak dapat berjalan seiring, berjalan bersama, berelasi dengan dosa.
Jangan Anda ditipu dan jangan menipu diri sendiri. Sudahilah waktu-waktu lampau yang sudah membuat Anda terpuruk. Jangan lagi ditipu oleh si jahat. Tidak ada sukacita yang sebenarnya ketika Anda berseberangan dengan Tuhan. Sama sekali tidak mungkin. Saudaraku, di kesempatan hidup yang singkat ini, di kesempatan hidup yang benar-benar maha singkat ini, biarlah di tengah-tengah kesulitan, terutama saat kita menghadapi pandemi, kesulitan ekonomi, serangan berbagai masalah penyakit, kesulitan pekerjaan, kesulitan mengais rezeki, kegelisahan menghadapi hari depan. Ingat saudaraku, semua itu melahirkan sebuah ketakutan dan fobi. Kehancuran ekonomi menambah kegelisahan banyak manusia. Hal yang paling bodoh dan paling gegabah adalah ketika di masa-masa sulit ini, Anda melepaskan Tuhan. Anda justru menjauhkan diri dari ibadah. Anda mencampakkan saat teduh. Anda meninggalkan jam-jam doa. Anda meninggalkan persekutuan bersama dengan umat Allah. Jangan tukar sukacita asli dari Tuhan hanya oleh sukacita palsu dan fana dari kegembiraan pelesiran dunia. Kuliner, pornografi, minuman keras, perjudian, safari seks, dan lain sebagainya. Jangan pernah gegabah dan sembrono. Anda memiliki sukacita abadi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sukacita abadi yang saya maksudkan adalah sukacita yang datang oleh karena kehadiran Roh Kudus. Sukacita abadi adalah sebagai hasil hubungan dan relasi kita dengan Sang Sukacita sejati, yaitu Kristus sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mengutus dan memberikan Roh Kudus datang kepadamu. Dialah yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia Roh penghibur, Parakletos. Dia akan mendampingi dan menuntun kita, membimbing kita, dan menyertai kita." Saudara, jangan sekali lagi, jangan pernah menukar sukacita abadi dan sejati ini dengan kehidupan jauh dari Tuhan, apapun namanya. Kalau Anda harus meninggalkan Tuhan, menjual hak kesulungan abadi, menjual keselamatan, menjual kekudusan dengan barang-barang yang fana, menukar dengan kedudukan yang ditawarkan oleh dunia ini, ingat, Anda hanya akan melukai Roh Kudus, dan itu membuat damai sentosa Anda lenyap dari hati saudara. Saudara, dunia menawarkan berbagai ragam, berbagai jenis, berbagai warna-warni sukacita dengan segala hal
yang sangat merayu dan menarik batin kita melalui pelesiran, kuliner, kesukaan daging. Dunia tidak kurang-kurang menyediakannya melalui hal-hal mistik, melalui penyembahan roh-roh jahat, melalui hipnotisme. Semua dunia tawarkan, tetapi ini hanya dikuasai oleh roh perbudakan yang menjadikan seseorang budak dosa, budak segala hal yang jahat, budak dari segala perkara yang najis dan berseberangan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak bahkan orang-orang percaya dan para rohaniwan yang sudah terlanjur menyerahkan dirinya di bawah kehidupan yang tidak bermoral, yang melawan Tuhan hanya demi apa yang dikatakan kegembiraan, apa yang dikatakan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maaf, perilaku korup, perilaku sombong, tamak, pikiran yang jauh dari kehendak Allah bukanlah tempat yang terbaik untuk tumbuhnya sukacita Tuhan. Malahan itu akan mematikan, melenyapkan, memusnahkan sukacita abadi yang ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi manalah mungkin orang-orang percaya dan para aktivis gereja yang masih berkubang di dalam ikatan-ikatan roh perbudakan daging bisa memiliki sukacita Tuhan, sukacita asli, damai sejahtera, kegembiraan surgawi. Enggak mungkin. Saudaraku, sukacita Tuhan yang orisinil, sukacita ilahi dan surgawi yang asli adalah sukacita yang lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan, yang menjaga kesucian dari hari ke hari, yang hidup benar dari waktu ke waktu, yang mempraktekkan ketaatan akan firman secara ketat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sukacita abadi dapat dimiliki oleh saya dan saudara dalam waktu sekejap? Dengan cara instan? Dengan cara potong kompas? Tidak. Semua by proses. Semua harus bertahap, sedikit-sedikit menyicil. Sukacita dari Tuhan sekali lagi tidak dapat hidup beriringan dengan hawa nafsu. Sukacita dari Tuhan harus kita kumpulkan dari menit ke menit, dari waktu ke waktu dengan cara hidup benar dan takut akan Tuhan. Sukacita akan menjadi padam ketika kita tidak takut akan Tuhan. Sukacita dari Tuhan akan sirna waktu kita menyembunyikan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rawatlah sukacita dari Tuhan dengan ketekunan yang terus-menerus kita diam di kaki Tuhan. Ambil pelayanan, bela Tuhan tanpa batas. Setialah mengembalikan perpuluhan. Jangan Anda dustai nurani Anda terus-menerus. Seseorang yang tidak peka dan meneruskan kesukaannya untuk bersikap tidak peduli akan perasaan Tuhan, akan pikiran Tuhan, akan keinginan Tuhan, dia tidak pernah bisa berbahagia di dunia ini. Sebab dia hakikatnya adalah musuh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sekarang? Kita perlu ambil sikap untuk habis-habisan, untuk nekat kalau perlu. Bahkan kita perlu menjadi orang gila tanda petik, gila-gilaan
untuk hanya memilih menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah kita memilih kesenangan diri sendiri. Jangan pernah kita memilih demi dan atas nama kesenanganku, keinginanku, ambisiku, obsesiku, maka aku mencampakkan perasaan Tuhan. Tidak. Kita perlu menjadi gila-gilaan tanda petik, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya sukacita dari Tuhan benar-benar kita mengalaminya, bukan hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar ajaran dan khotbah, tapi di tengah-tengah kesulitan dewasa ini, di tengah-tengah serangan dosa, di tengah-tengah hidup yang tidak bermoral, di tengah-tengah masyarakat yang tidak takut Tuhan, di tengah masyarakat yang arogan, masyarakat culas dan tidak takut Tuhan, mari kita hadirkan sukacita ilahi yang membuat orang terpesona akan Tuhan. Keindahan Injil, keindahan Alkitab, daya tarik firman Tuhan muncul dari damai sentosa dan sukacita asli yang ditampilkan oleh perangai kehidupan, perilaku hidup dan karakter ilahi yang kita munculkan di tengah-tengah dunia ini. Layanilah dunia yang gersang, layanilah dunia yang kehilangan damai, layanilah dunia yang takut dengan sukacita ilahi yang kita miliki hari ini. Kiranya kebenaran Tuhan, firman Tuhan pagi ini boleh terus merawat sukacita kita dan memberkati kita. Amin. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka.